Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 3 yang berjudul Pengaruh Perubahan Cuaca Terhadap Kehidupan Manusia. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 1. Nah, materinya yang pertama, membaca cerita tentang perubahan cuaca, mengidentifikasi dan menuliskan informasi terkait pengaruh keadaan cuaca. Yang kedua, menjelaskan cara dan menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna untuk membuat karya dekoratif. Untuk lebih jelasnya, coba kalian buka buku kalian halaman 109 sambil diperhatikan videonya ya. Setelah kalian buka buku kalian halaman 109, di situ terdapat cerita tentang pengaruh perubahan cuaca. Ahmad baru saja mendapatkan surat dari kakaknya yang kuliah di Yogyakarta. Kakak Ahmad menceritakan dalam suratnya tentang perubahan cuaca yang menyebabkan terjadinya ombak besar di sepanjang pantai selatan. Bacalah cerita kakak Ahmad dan suratnya berikut, kita baca sama-sama ya. Yogyakarta, 12 Oktober 2018. Nah, ini adalah tanggal dibuatnya surat tersebut. Untuk adikku Ahmad di Surabaya. Halo adikku Ahmad, bagaimana keadaanmu? Ayah, ibu, dan keluarga di Surabaya. Mudah-mudahan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kakak sedang libur kuliah, tetapi belum bisa pulang ke Surabaya. Kakak bersama teman-teman sedang mendampingi para nelayan untuk mencari mata pencaharian selain mencari ikan. Hal ini dikarenakan para nelayan tidak bisa melaut. Perubahan cuaca di Yogyakarta menjadikan ombak lautan sangat tinggi disertai badai. Keadaan ini juga belum diketahui kapan berakhirnya. Oleh karena itu, para nelayan harus mencari sumber penghasilan lain, misalnya membuat kerajinan dari kerang, bercocok tanam, atau beternak. Mudah-mudahan ombak di lautan segera normal dan para nelayan dapat kembali melaut. Sekian dulu kabar dari kakak. Salam sayang dari kakakmu, Ridwan. Nah, pada surat yang dikirim oleh kakaknya Ahmad tadi ini kita bisa mengambil informasi yang pertama apa? Yang pertama adalah terjadinya perubahan cuaca di Yogyakarta yang mengakibatkan ombak di laut pantai selatan itu sangat tinggi. Sehingga apa? Sehingga para nelayan kesulitan dalam mencari ikan. Nah, maka dari itu mereka ini harus punya penghasilan lain. Contohnya misalnya membuat kerajinan dari kerang, bercocok tanam, atau beternak. Nah, itu adalah informasi yang dapat kita ambil dari bacaan surat kakaknya Ahmad tadi. Selanjutnya, coba kalian buka buku kalian halaman 111. Kita isi sama-sama kotak yang ada di halaman 111 ya, yang paling atas. Apa yang diceritakan Ridwan? Nah, di dalam suratnya, Ridwan ini bercerita tentang perubahan cuaca di Yogyakarta yang mengakibatkan ombak tinggi di lautan. Selanjutnya, kapan dan di mana terjadinya peristiwa yang diceritakan tadi? Kapannya tanggal berapa? Betul, tanggal 12 Oktober 2018. Dan di mana terjadinya? Di Yogyakarta. Siapa yang diceritakan dalam surat? Nah, tadi Ridwan ini bercerita tentang siapa, Nak? Betul, tentang para nelayan yang ada di Yogyakarta. Lalu, bagaimana cara menghadapi peristiwa yang diceritakan? Kan karena peristiwanya ini merupakan ombak besar dan nelayan ini susah untuk melaut, maka cara menghadapinya apa? Dengan para nelayan ini mencari sumber penghasilan lain dengan cara membuat kerajinan dari kerang, bercocok tanam, atau beternak. Dan yang terakhir, mengapa terjadi peristiwa yang diceritakan dalam surat? Karena apa tadi? Betul, karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim di Yogyakarta. Nah, itu adalah penyebab terjadinya peristiwa ombak tinggi di lautan di sekitar pantai selatan. Begitupun yang diceritakan oleh Ridwan, kakaknya Ahmad, di dalam suratnya. Sekarang coba kalian buka buku kalian halaman 112, mengamati gambar. Nah, di sini ada beberapa barang-barang. Coba kalian kerjakan. Kalian kelompokkan sesuai dengan keadaan cuacanya atau kelengkapan cuaca. Misalnya nih, kelengkapan cuaca hujan kita harus menggunakan apa misalnya. Lalu kelengkapan cuaca panas kita harus menggunakan apa. Nah, di sini sesuai dengan gambar benda yang ada di atasnya. Kalian kelompokkan sesuai dengan cuacanya masing-masing ya, Nak. Langsung saja dikerjakan di buku paket. Selamat mengerjakan. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama, artinya angka yang ada di bawahnya sama. Coba kalian buka buku kalian halaman 113 nomor 1. Di sini ada sebuah soal cerita, kita baca sama-sama ya. Ahmad bersama kelompoknya sedang belajar bersama. Ia membawa sebuah apel yang akan dibagikan kepada teman-temannya. Teman Ahmad ada 3 orang, yaitu Rasti, Wayan, dan Melani. Ahmad membelah apel yang dibawanya menjadi 4 bagian.
Rasti, Wayan, dan Melani masing-masing mendapat 1 bagian apel. Demikian juga Ahmad yang mendapat 1 bagian. Berapa bagian yang diperoleh Rasti dan Wayan? Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah bagian yang diperoleh Rasti dan Wayan. Bagaimana cara pengerjaannya? Yuk simak video berikut ini. Ini kita akan membahas bagaimana cara menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, dari soal cerita yang tadi sudah kita baca, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Ahmad ini punya 1 buah apel, kemudian ini apel ya nak ya. Nah, kemudian apel ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini untuk Wayan, ini untuk Melani, ini Ahmad, dan ini Rasti. Nah, sekarang semua anak ini mendapatkan bagian yang sama, yaitu 1 bagian. Nah, berarti di sini ada 4 bagian. 4 bagian ini itu merupakan penyebut. Ingat, kalau sudah dibagi seperti ini, berarti ini merupakan penyebut. Nah, contohnya seperti ini. Wayan ini mendapat berarti tadi 1 bagian. Nah, karena 1 dari 4 bagian. Nah, seperti ini. Lalu Rasti mendapatkan 1/4 bagian juga. Lalu ada Ahmad mendapatkan 1/4 bagian juga. Dan juga ada Melani. Nah, Melani mendapatkan 1/4 bagian. Kenapa sama-sama 1/4? Karena tadi Ahmad ini buah apelnya dibagi menjadi 4 bagian. Dan masing-masing teman ini mendapat 1 bagian dari 4 bagian apel. Sekarang yang ditanyakan berapa jumlah apel yang didapatkan Wayan dan Rasti. Sekarang kita hitung. Nah, di sini Wayan ini punya tadi 1/4 bagian. Perhatikan. Lalu Rasti juga punya 1/4 bagian. Nah, setelah itu kita hitung. Jika penyebutnya sudah sama, kalian tidak usah menjumlahkan penyebutnya. Langsung kalian jumlahkan saja angka yang ada di atas atau pembilangnya. Jadi di sini penyebutnya sudah sama-sama 4. Tidak usah dijumlahkan ya, jangan dijumlahkan 4 ditambah 4, tidak usah. Jadi kalian langsung tulis saja 4 karena penyebutnya sudah sama. Sekarang perhatikan, 1 ditambah 1 itu berapa? Betul, 2. Jadi hasilnya adalah 2/4. Nah, jumlah bagian apel yang diterima Wayan dan Rasti adalah 2/4. Ingat ya nak, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama angka 4. Jika penyebutnya sudah sama, kalian cukup menjumlahkan angka yang ada di atas atau pembilangnya saja. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya anak-anak kalian kerjakan halaman 114. Tulislah nilai pecahan sesuai gambar di bawah ini. Nah, pertama nih kalian perhatikan dulu gambar bagiannya ada berapa nih? Contoh seperti nomor 1. Di sini ada buah pepaya yang dipotong menjadi berapa bagian? Coba kita hitung dulu ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 bagian. Berarti bagaimana nih 8 bagian ini menjadi pembilang atau penyebut? Betul, banyaknya bagian ini menjadi penyebut atau angka yang di bawahnya. Jadi titik-titik per 8 karena jumlah bagiannya ada 8. Nah, di sini ada potongannya itu sama semua, sama rata potongannya. Kalau potongannya sama rata berarti di sini jumlah pembilangnya itu 1. Kenapa 1? Karena potongan buahnya sama besar. Nah, jadi nilai pecahan nomor 1 adalah 1/8. Seperti itu ya. Lanjut kalian kerjakan nomor 2, 3, dan 4 ya nak. Kerjakannya langsung saja di buku paket ya anak-anak. Dan selanjutnya ada poster. Nah, kalian pernah lihat kan poster? Poster ini biasanya itu berisi kalimat ajakan. Contohnya ada di halaman 115. Di sini ada poster menjaga kebersihan. Artinya apa? Poster ini memuat isi tentang kita harus menjaga kebersihan. Dengan cara apa? Bersihkan genangan air karena musim hujan telah tiba. Nah, biasanya poster-poster ini banyak ditempel-tempel di daerah sekitar rumah kalian atau di sekolah. Nah, yang tadi sudah Ibu bilang poster ini biasanya merupakan kalimat ajakan untuk menjaga lingkungan, untuk rajin belajar, lalu untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan. Itu adalah salah satu isi poster, yaitu mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang berguna atau melakukan sesuatu yang yang bermanfaat untuk kita. Seperti itu ya. Nah, itu adalah poster. Nah, kalian bisa lihat nih contoh posternya yang tadi di halaman 115. Poster tentang menjaga kebersihan.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya.